Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum tentang virtual private network, di mana nanti antara PC yang ini ataupun akan bisa saling terhubung tanpa harus melalui OnePCR dulu. Jadi nanti Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 ini akan membentuk jaringan langsung ya, dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 2 ini akan membentuk jaringan baru, seolah-olah akan membentuk jaringan baru di mana akan ada local address dan remote address-nya. Local address-nya di mana itu untuk IPC server. Nah, ini adalah server ya, server. Ini adalah Mikrotik server dan ini adalah Mikrotik kliennya. Nah, nanti untuk Mikrotik servernya akan membentuk IP dari local address yang udah kita set 172.16.1.1 dan IP kliennya akan membentuk IP remote address 172.16.1.2. Nah, sekarang langkah yang pertama yang perlu kita kerjakan yaitu pastikan masing-masing PC saling bisa terkoneksi internet. Nah, kita setting dari Mikrotik 1 dulu. Ini Mikrotik 1. Oke, admin. Kita tambahkan IP address terlebih dahulu. 192.168.100.2/24 interface ether 2 per 1. Untuk back adapter yang saya gunakan IP-nya 100.1/24. Jadi nanti untuk IP ether 1 Mikrotik 1 silakan kalian pakai X.2 dan IP Mikrotik 2-nya X.3. Untuk X adalah 2 digit NIM terakhir Anda. Kemudian kita tambahkan buat IP ether 2-nya 192.168.2.1/24 untuk interface ether 2. Coba print. Nah, kemudian untuk nama Mikrotik 1 ini nanti di Winbox-nya tidak ada nama, jadi kita ubah aja biar tidak bingung. Kita ubah sistem set name Mikrotik 1. Mikrotik 1 ini adalah Mikrotik kliennya. Ini nanti berubah aja jadi Mikrotik 1. Nah, kemudian kita setting untuk Mikrotik yang kedua. Kita tambahkan IP address print-nya. Kita tambahkan IP address-nya untuk ether 1 dan ether 2. Kemudian untuk ether 2-nya juga print. Nah, sekarang nama Mikrotiknya kita ubah jadi Mikrotik 2 ya. Di sini namanya Mikrotik saja, kita ubah jadi Mikrotik 2, di mana Mikrotik 2 ini adalah Mikrotik server. Nah, ini sudah berubah. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke Winbox-nya. Kita setting melalui Winbox ya biar cepat. 102. Oke, sekarang kita tambahkan IP root-nya. Untuk gateway-nya adalah
192, pilih ke adapter 192.168.100.1. Kita play, kemudian klik OK. Nah, ini langsung reachable. Tambahkan IP DNS-nya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, IP DNS itu seperti yang sudah saya jelaskan di praktikum sebelumnya. Saya mendapatkan IP share dari WiFi-nya PCR. Nah, di sini ada IP DNS-nya 172.18.10.1. Maka itu yang akan kita masukkan servernya 172.18.10.1. Klik apply, kemudian klik OK. Kemudian kita buat NAT-nya juga, IP firewall. Kita tambahkan masquerade. Out interface-nya adalah ether yang terhubung ke loop adapter, yaitu ether 1. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian kita buat IP DHCP server, DHCP setup, pilihan ether 2, next, 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 OK. Kemudian di konsol PC 1, ini MikroTik 1 ya, terhubung ke PC 1, berarti kita buat IP DHCP-nya. Secara otomatis si PC ini akan mendapatkan IP DHCP yang udah di set di MikroTik. Kita show IP. Gateway-nya 2.1, IP ini dapat 2254. Sekarang kita set buat MikroTik yang kedua melalui Winbox. IP MikroTik 2 ini ya, ini IP-nya 100.3. Nah, langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu tambahkan IP root-nya. Destination address-nya adalah 0000, gateway-nya adalah IP loopback adapter. Apply, klik OK. Kemudian tambahkan IP DNS-nya sama seperti DNS yang tadi 172.18.10.1. Klik apply, kemudian klik OK. Kita buat NAT, IP firewall. Pada interface-nya adalah ether 1, action-nya adalah masquerade. Klik apply, kemudian klik OK. Kita buat IP DHCP server, DHCP setup, pilihannya adalah ether 2. Kemudian next, 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 sampai OK. Nah, karena kita udah buat IP DHCP server di MikroTik, kita buat IP DHCP servernya di PC. IP DHCP. Secara otomatis si PC akan mendapatkan IP DHCP server yang udah di set di MikroTik. Kita show IP. Nah, ini gateway-nya 11, IP-nya 1254. Nah, sekarang kita coba ping ke adapter dulu. Sudah mau, kita coba ping ke Google. Pastikan kedua PC udah bisa saling ngeping ke Google. Nah, ini PC 2 sudah mau ngeping ke Google. Kita coba untuk PC 1. Ping ke adapter terlebih dahulu. Sudah mau ping ke Google. Oke, sudah mau. Nah, setelah kedua PC ini bisa saling ngeping ke root adapter dan juga ngeping ke Google, maka langkah yang perlu kita kerjakan yaitu untuk membuat settingan VPN-nya di bagian server maupun di bagian klien. Pertama kita setting dulu untuk di bagian servernya. Di bagian server berarti MikroTik 2. MikroTik 2 ini bagian server ya. Kita setting dari MikroTik aja. Ini
Nah, ini pilih PPPP, kemudian pilih PPTP server, kemudian centang enable, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Kemudian pilih secret, klik tanda tambah, kemudian namanya ini buat nama Anda, passwordnya 1234, profilnya default encryption, local address-nya saya buat 172.16.1.1, remote address 172.16.1.2. Local address ini adalah IP yang akan terbentuk nantinya dari MikroTik 1 dan dari MikroTik 2 atau MikroTik server. Sedangkan remote address adalah IP yang akan terbentuk di IP kliennya, di MikroTik kliennya 1.2. Kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, cukup untuk settingan di MikroTik servernya. Nah, ini di MikroTik 2 atau MikroTik server kita tambahkan IP rootnya. Destination address-nya adalah network si PC tetangganya, yaitu 192.168.2.0/24. Gateway-nya adalah IP remote address 172.16.1.2. Klik apply, kemudian klik OK. Nah, ini untuk di MikroTik 1 atau MikroTik client. Kita setting untuk VPN-nya, klik PPPP, kemudian tanda tambah, cari PPTP client, connect to ini adalah IP Ether 1 MikroTik server, yaitu 192.168.100.3. Usernya adalah yang tadi kita buat, nama Anda, kemudian passwordnya juga samain dengan password Anda sebelumnya. Profilnya default encryption. Oke, sudah ya. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Nah, kita tinggal tambahkan IP rootnya. Destination address-nya adalah, nah ini mungkin Anda bisa lihat di sini secara otomatis dia tertambah IP remote address yang sudah kita buat. Di sini kita tinggal tambahkan untuk IP destination address-nya ke PC tetangganya atau PC si server, yaitu 192.168.2.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian ini adalah IP local address yang udah di-set sebelumnya. Kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini secara otomatis, ini tadi kita 2 IP ya. Mungkin ada yang memperhatikan ketika saya mau menginputkan IP root tadi. Di sini secara otomatis dia akan tertambah IP remote address. Karena ini MikroTik 1 ini adalah MikroTik server. Ini ya, MikroTik 1 ini adalah MikroTik client. Sini adalah MikroTik 1 adalah MikroTik client. Nah, ini secara otomatis dia akan tertambah untuk IP-nya remote address seperti yang saya sebutkan di awal tadi pada penjelasan topologinya 172.16.1.2. Nah, sekarang kita lihat untuk di MikroTik servernya. MikroTik server. Secara otomatis pun si MikroTik server ini juga tertambah IP local address yang udah di-set sebelumnya, yaitu 172.16.1.1. Dia juga sudah reachable dengan PPTP nama saya tadi, PPTP Kiki. Nah, harusnya ini sudah bisa saling ngeping ke 172.16.1.1 maupun ke Google. Sekarang kita coba tes ping dari new terminalnya. Ini di MikroTik 2 yaitu MikroTik server. Kita ping ke MikroTik kita ping ke, sekarang kita coba ping ke loopback adapter ya, ping 192.168.1.100.1. Kalau Anda x.1, enter. Oke. Ping ke 172.16.1.1.
1.1 IP local address yang terbentuk di Mikrotik server. Saya enter. Sudah bisa masuk. Kita coba ping ke IP remote address yang terbentuk di client. Ping 172.16.1.2. Oke, berhasil. Kemudian kita coba ping ke google.com. Harusnya udah bisa berhasil juga karena dia tidak merubah settingan yang di awal tadi. Oke, berhasil. Nah, kita tes ping lagi di Mikrotiknya klien. Mikrotik klien. Ping ke loopback adapter, ping 192.168.100.1. Oke, kita ping ke IP remote address yang terbentuk di klien. Ini klien ya, Mikrotik 1 tadi klien 1.2. 172.16.1.2. Nah, bisa ping. Kemudian kita tes ping ke IP local address yang terbentuk di Mikrotiknya si server. Ping 172.16.1.1. Kita enter. Oke, sudah bisa ngeping. Langkah terakhir kita coba ping ke google.com. Oke. Nah, ini saya jelaskan dari topologinya. Ini untuk IP local address ini adalah untuk IP yang akan terbentuk di bagian si server ya. Sedangkan IP remote address adalah IP yang akan terbentuk di bagian klien. Bisa Anda perhatikan lagi di Winbox-nya. Nah, ini. Nah, dikatakan berhasil jika di Winbox Anda udah bisa saling ngeping ke 1.2 dan 1.1 dan juga di sini sudah terbentuk IP remote address maupun IP local address yang terbentuk secara otomatis dari set virtual private network yang udah kita set sebelumnya. Oke, sekian untuk praktikum tentang virtual private network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.